Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW melanjutkan kajian kita ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian surat Al-Muzammil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Muzammil dari ayat 1 sampai 19. Pada sesi ini kita simpulkan kajian surat Al-Muzammil itu pada ayat ke-20. Al-Muzammil itu ayat 1 sampai 20. Jadi ini ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Walaupun satu ayat, tapi ayatnya cukup panjang. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikuti dengan seksama, dengan baik, dan mendatangkan manfaat serta hidayah buat kita semua. Hadirin sekalian, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel kami di Saung PRW, jangan lupa untuk melakukan atau mengklik tombol subscribe dan tanda loncengnya agar bisa mengikuti terus kajian-kajian yang dipersembahkan dari Saung PRW. Terima kasih, selamat mengikuti, dan mari kita mulai kajian surat Al-Muzammil. Pada sesi kali ini, yaitu surat Al-Muzammil bagian kedua, ya, kupas tuntas metode Ratil, kita membahas ayat 20. Kita awali, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima alan sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabghuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara semua, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita dengan kajian bahasa. Nanti akan kita lanjutkan dengan kajian maknanya, ya. Ayat 20 diawali dengan huruf inna rabbaka. Biasa bahwa huruf inna ini punya rumusan. Dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Maka isim yang ada di depannya yang berstatus nasab itu menjadi isimnya atau menjadi mubtada'nya. Kemudian kalimat berikutnya yang statusnya rofa itu dia menjadi khobarnya. Nah, ini huruf ina, kemudian robbaka ini robba, ya, robba ditambah ka, jadi robbaka. Robbaka ini idofah, kemudian robbanya sendiri barisnya fathah, dia statusnya menjadi mansub, ya, ini menjadi isim ina, ya. Kemudian robbaka isim ina, kemudian ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili dan seterusnya, ini menjadi khobar ina. Khobar ina, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, maka ini menjadi fi'ilnya. Ya'lamu menjadi fi'ilnya, kemudian huwa itu menjadi fa'ilnya, ya, walaupun tidak dituliskan tapi dia sudah include, ada huwa di sini. Kemudian ya'lamu maf'ulnya adalah annaka taqumu adna min sulusai laili, ya. Nah, maf'ulnya juga terdiri dari sebuah jumlah, ya, sebuah kalimat, maka dia ada inna lagi di sini. Jadi ada anna, ya, anna dengan inna fungsinya hampir sama, ya. Jadi anna ini menasabkan isim dan merofakkan khobar. Isim yang dinasabkan di sini adalah ka, ya. Jadi ini
Kaknya adalah isim anna, kemudian takumu adna min sulusai laili adalah khobar anak. Nah, khobar anaknya juga berbentuk jumlah fi'liyah. Ini takumu ya, takumu fi'ilnya, takumu itu domirnya anta, berarti menjadi fa'ilnya anta. Kemudian adna min sulusai laili ini muta'alik ya, atau dia menjadi maf'ul yang dari takumu ya. Adna min sulusai laili. Min itu huruf jar, sulusai laili itu majrur ya. Tapi ini sulusai laili ini adalah idhofah. Hadirin sekalian, jadi kita melihat bahwa di sini ada susunan kalimat yang bertingkat ya. Di mana kalau kita mulai dari sini takumu anaka takumu adna min sulusai laili ini merupakan maf'ul dari ya'lamu. Nah, kalau dari ya'lamu berarti ya'lamu ini fiilnya, anakanya itu dan seterusnya ini menjadi maf'ul. Tapi kalau kita mulai dari depan, inna rabbaka ini mubtada'nya, ya'lamu anaka takumu dan seterusnya itu menjadi khobarnya. Jadi perlu dipahami bahwa sekarang ada kalimat bertingkat ya. Artinya yang satu buah kalimat itu bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi objek dari kata kerja yang lainnya. Kemudian wanisfahu tadi adna min sulusai laili, wanisfahu wa sulusahu. Wa-nya itu ataf kepada adna min sulusai laili tadi. Kemudian wa sulusahu juga sama ataf ya. Nisfahu asal katanya nisfun ya. Atau nisfu ya, ditambahkan hu jadi nisfahu. Nisfahu karena ini baris fathah, dia mansub ya, mengikuti karena dia statusnya objek ya, atau maf'ul dari adna tadi, ada dari takumu ya. Kemudian sulusa juga sama idhofah ya. Nisfahu ini idhofah, sulusahu juga idhofah ya. Ini mengikuti ya sama statusnya. Berikutnya takumu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Nah, kalau di sini minal ladzina ma'aka min huruf jar, alladzina ma'aka itu menjadi majrur ya. Jar dan majrur ini muta'alik kepada ta'ifatun. Jadi dia menerangkan ta'ifatun. Berikutnya kalau ini ta'ifatun itu dia kepada dia atof kepada anta ya. Wa ta'ifatun karena takumu ini itu fi'il, kemudian fa'ilnya anta, kemudian fa'il yang kedua itu wa ta'ifatun, wa-nya ataf kepada anta, jadi wa ta'ifatun barisnya domah, dia marfu ya. Nah dia menjadi fa'il dari takumu, jadi fa'il yang kedua. Kemudian ta'ifatun minal ladzina ma'aka ini ta'ifatun, satu sisi dia menjadi mubtada dari kalimat ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Jadi ini mubtadanya, ini khobarnya. Nah, minal ladzina ma'akanya khobarnya, dan mubtada khobar ini menjadi fa'il untuk takumu ya. Berikutnya wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Wallahu ini jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan isim. Jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah dia mubtada dan khobar. Jadi Allahnya sebagai mubtada karena barisnya domah, ya baris akhirnya domah, kemudian statusnya marfu ya. Yang marfu ini menjadi mubtada. Tuqaddirul laila wan nahar. Yuqaddiru ya, yuqaddirul laila wan nahar. Ini fiil ya. Jadi khobarnya jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah berarti ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yuqaddiru, fa'ilnya huwa, huwanya kembali kepada Allah. Laila wan nahar ini maf'ulnya ya. Laila maf'ul pertama, wan nahar ada wawunya di sini. Wan nahar, jadi ini menjadi maf'ul yang kedua. Berikutnya wallahu tadi itu alima anlan tuksuhu. Ini fi'il ya, jadi ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kemudian ini fi'ilnya, fa'ilnya huwa ya, karena di dalam alimah itu sudah termaktub, sudah include atau domirnya yang tersembunyi itu adalah huwa. Kemudian maf'ulnya adalah anlan tuksuhu.
tapi maf'ulnya berbentuk jumlah ya. Nah, di sini ada an ya. Kemudian ada lan ya. An itu huruf sambung, kemudian lan itu huruf nasab untuk apa? Huruf nasab untuk fi'il mudhari ya. Oh maaf, dia menjazamkan ya, dia menjazamkan fi'il mudhari. Jadi tuhsuhu harusnya tuhsunahu, jadi karena ini ada lan, jadi naknya dibuang ya, jadi naknya dibuang. Jadi di sini ada fi'il, fa'il dan maf'ul ya. Fi'ilnya tuhsuhu, fa'ilnya antum ya, kemudian fu-nya menjadi maf'ul. Kemudian fataba alaikum. Fataba alaikum, taba ini fi'il madi ya, dhamirnya huwa kembali kepada Allah. Alaikum, alaikum ini jar majrur ya, ala huruf jar, kumnya majrur. Jar majrur bisa menjadi muta'alliq kepada taba atau dia menjadi ta'diyah ya, maf'ul bagi taba. Berikutnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u, fa-nya ini huruf sambung ya. Iqra. Nah, ini iqra, ada fi'il amr di sini ya. Ada iqra, iqra'a, iqra'u ya, ada fi'il amr. Yang diperintah adalah antum ya, karena dari awal bicaranya bicara antum ya. Anta dan ma'aka ya. Faqra'u fi'il amr dhamir antum, antum jadi fa'ilnya. Kemudian ma-nya menjadi maf'ulnya ya. Faqra'u ma. Nah, ma ini isim mausul, maka dia perlu dijelaskan, perlu diterjemahkan dengan jumlah silah. Jumlah silahnya adalah tayassara minal Qur'an. Tayassara minal Qur'an ya, ini fi'il mudhari ya. Kemudian dhamirnya huwa. Oh bukan, maaf, ini fi'il madi ya, fi'il madi. Apa namanya, polanya itu tafa'ala ya, tafa'ala. Jadi tayassara. Kemudian dhamirnya huwa. Kemudian minal Qur'an, ini min huruf jar, Al-Qur'an majrur ya. Jadi jar dan majrur ini menjadi muta'alliq kepada tayassara, atau dia ta'diyah ya, jadi objek ya, objek atau maf'ul dari tayassara. Berikutnya alima an sayakunu minkum mardha. Ini alima kembali kepada Allah ya, huwanya. Alima ini dhamirnya huwa, huwanya kembali kepada Allah. Ini menjadi fi'il dan fa'il. Fa'ilnya huwa Allah, alimanya fi'il. Kemudian maf'ulnya adalah an sayakunu minkum mardha. An ini huruf sambung ya antara dua fi'il. Nah, sayakunu minkum mardha. Sayakunu ini sebetulnya dia apa ya? Ini bisa kayak seperti huruf atau bisa menjadi fi'il ya. Kalau di sini posisinya adalah fi'il mudhari ya, dari kana yakunu. Sa yakunu. Sa yakunu, sa-nya itu menjadi tanda fi'il mudhari ya. Kemudian yakunu dhamirnya huwa. Kemudian minkum mardha. Ini minkum jar majrur, dia muta'alliq kepada sayakunu. Mardha ini menjadi apa namanya? Bisa menjadi maf'ul ya. Dari, atau dia karena ini kana ya, kana yakunu ya. Kana yakunu, jadi ada isim kana dan ada khobar kana. Kalau tadi inna dia menasabkan isim dan merafakan khobar. Kalau kana yakunu itu dia merafakan isim dan menasabkan khobar ya. Jadi di sini ini huwanya ya, huwanya yang rofa, kemudian mardho bisa menjadi apa namanya? Oh, posisinya ini mardho dia marfu ya, jadi dia menjadi isim kana ya. Sayakunu mardho ini isim kananya, kemudian minkum jar majrurnya menjadi khobar ya, khobar kana. Berikutnya wa akharuna.
kalau tadi mardo ini, sebentar ulang lagi, mardo ini dia marfu, tapi dia bentuknya barisnya di sini kan fathah ya. Aslinya itu mardoyun ya, karena di sini ada huruf ya, ini ada huruf ya di sini. Mardoyun, cuman karena huruf ya ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya huruf penyakit ya, huruf ilat. Jadi dia kadang-kadang tidak dibaca, ya. Sehingga dia marfu dengan apa namanya istilahnya alif maksuroh ya, karena ada iya-nya ini ya. Jadi bacanya mardo saja. Statusnya marfu, kemudian dia menjadi isim kana atau yakunu. Berikutnya wa akhuruna, wawunya ini ataf ya, mengikuti dari mardo. Kalau mardonya tadi sebagai isim kana, maka wa akhurunanya juga sebagai isim kana. Wa akhuruna barisnya domah ini ya, akhuruna, runa ya. Ini atau dia wa akhuruna ini bentuknya jamak ya, jadi dia marfu'nya dengan waw nun ya. Kemudian wa akhuruna itu yadribuna fil ardi. Jadi akhuruna yadribuna fil ardi dia menjadi kalimat sendiri. Jadi ini mubtada, ini khobarnya yadribuna fil ardi ya. Nah, wa akhuruna dia satu sisi menjadi isim kana ya. Kemudian di sisi lain dia wa akhruna yadribuna fil ardi dia menjadi mubtada dan khobar ya. Ini makanya ada kalimat bertingkat di sini ya. Akhruna mubtada, yadribuna fil ardi khobar. Yadribuna itu fi'il mudhore ya, khobarnya jumlah fi'liyah, ini fi'il mudhore domirnya kum. Kemudian kumnya menjadi fa'il, fil ardinya menjadi muta'alik ya, jar dan majrur, atau bisa juga menjadi maf'ul dari yadribuna. Kemudian yadribuna ini adalah dalam rangka yabtaguna min fadlillah. Yabtaguna min fadlillah. Yabtaguna di sini kan tidak ada huruf sambung ya. Jadi ini yabtagunanya adalah menjelaskan ya. Dia menjelaskan tentang yadribuna. Nah, yabtaguna ini fi'il mudhari dhamir hum, humnya kembali kepada wa akhuruna tadi. Kemudian min fadlillah, minnya huruf jar, fadlillah majrur ya. Jadi min fadlillah jar majrur ini muta'alliq kepada yabtaguna, atau dia menjadi ta'diyah ya, menjadi maf'ul bagi yabtaguna. Kemudian wa akhuruna lagi sambil sama seperti tadi ya, dia ataf kepada mardo, kemudian dengan akhuruna yang pertama ya, dan ini ada lagi akhuruna yang kedua. Akhuruna yang kedua ini dia satu sisi sebagai mubtada, khobarnya adalah yuqatiluna fi sabilillah. Khobarnya berjumlah jumlah fi'liyah, kemudian yuqatiluna fi'ilnya, fa'ilnya hum ya, domirnya humnya kembali kepada akhoruna. Kemudian fi sabilillah, fi-nya huruf jar, sabilillahnya majrur, ini jar dan majrur menjadi muta'alliq kepada yuqatiluna, atau dia menjadi ta'diyah ya, menjadi maf'ul dari yuqatiluna. Berikutnya faqra'u ma tayassara minhu ya, sama seperti tadi ada faqra'u, fa-nya huruf sambung ya, ikra ya, ada fi'il amr di sini, ikra, ikra'u, fi'il amr untuk jamak ya, untuk antum. Kemudian ma tayassara minhu, ma-nya menjadi maf'ul dari taqra'u, tapi ma-nya ini bentuknya adalah isim mausul, maka kalimat selanjutnya menjadi jumlah silah yang menerangkan ma ya. Tayassara minhu, tayassara fi'il madi dhamir huwa ya, kemudian minhu, minnya huruf jar, hu-nya majrur ya. Kalau di atas kan ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini faqra'u ma tayassara minhu. Jadi hu-nya ini mengganti posisi Al-Qur'an ya. Berikutnya wa aqimus sholata. Nah, ini fi'il amr yang berikutnya ya. Jadi kalau tadi ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kemudian ada lagi faqra'u ma tayassara minhu. Nah, ini wa aqimus sholata. Berarti ada fi'il amr yang berikutnya ya, fi'il amr yang ya katakanlah kalau mau dibilang yang kedua atau ketiga ya. Wa aqimus sholata ini fi'il amr, dhamir antum juga, as-sholatanya jadi maf'ul. Kemudian wa atuz zakata.
ini juga sama fil amr juga domir antum, az-zakatanya menjadi maf'ul. Kemudian wa aqridullaha qardon hasanan. Nah, ini fi'il amr yang berikutnya ya. Kalau ini misalnya menjadi dari kata faqra'u, karena faqra'u tadi ada dua ya. Kita jadikan satu misalnya, faqra'u satu, wa aqimus sholata dua, wa atuz zakata tiga, dan wa aqridullaha qardon hasanah. Ini yang keempat ya, fi'il amr yang keempat. Wa aqridu ya, wa aqridu ya. Ini fi'il amr domir antum sama seperti ini, wawunya juga ini ataf ya, mengikuti terus karena sesama fi'il amr. Kemudian wa aqridullaha qardon hasanan. Ya, ini ada dua maf'ul ya, ada Allah dan qardon hasanan. Jadi ini maf'ul qardon hasanan ini maf'ul untuk menguatkan ya dari perintah aqridu. Berikutnya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, ini apa? Maknya ini isi mausul ya. Tuqaddimu li anfusikum, maknya isi mausul, tuqaddimu li anfusikum, qaddama yuqaddimu, anta tuqaddimu, antum tuqaddimu ya. Maaf, ini maknya mak syarat ya. Ini maknya mak syarat, sehingga dia harusnya tuqaddimuna ya. Karena ada mak syarat maka dia menjadi jazam ya. Jadi tuqaddimuna. Nah, harusnya tuqaddimuna, tapi karena ada mak syarat jadi tuqaddimu li anfusikum. Ini fi'il mudhari ya. Cuma jazam ya statusnya karena ada mak syarat. Li anfusikum, li-nya huruf jar, anfusi majrur, kumnya idhofah ya, li anfusikum. Kemudian min khairin jar majrur, ini juga muta'alliq ya kepada kalimat ma tuqaddimu li anfusikum. Tajiduhu indallah ini apa jawab syaratnya ya. Jadi ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tajiduhu indallahnya jawab syarat. Tajiduhu jawab syaratnya juga dia sama ya, harusnya tajidunahu ya, fi'il mudhari yang jazam ya, jazamnya dengan membuang nun ya. Ini sama tuqaddimuna, tapi nunnya dibuang jadi tuqaddimu. Kemudian ini tajiduna, tapi nunnya dibuang ya karena dia jawab syarat. Tajidunahu punya maf'ul, kemudian indallah ini idhofah ya. Kemudian huwa khairan wa a'zama ajra ya. Huwa khairan wa a'zama ajra, ini huwanya apa? Di sini menjadi taukid ya. Tajiduhu hunya huwanya apa ya istilahnya? Kalau di sini kalau dalam kalimat jumlah ismiyah dia bisa menjadi mubtada ya. Wa khairan wa azama ajra. Ini mubtada, khairannya ini khobarnya ya. Kemudian wa azama ajra ini muta'alliq ya. Wa azama ajra ini ada azama dan ajron ya. Ini dua isim. Bisa juga ini seperti isim apa ya, isim tafdil ya, azoma. Kemudian ajron ini isim juga ya, jadi dia menjelaskan ya, ini ya, isim tafdil kemudian menjelaskan ajronnya ya. Kemudian wastaghfirullah ya, ini ada fa'il apa, ada fi'il amr lagi yang berikutnya yang kelima lah katakanlah. Istaghfiru ya, istaghfirullah ini fi'il amr domir antum, Allah hanya menjadi maf'ul. Innallaha ghafurur rahim, ini huruf ina ya, ini Allah hanya isim ina atau mubtada, ghafurur rahim itu khobarnya. Ini khobarnya bisa dua ya, jadi innallaha ghafurun dan innallaha rahimun. Jadi Allah
ghafurun Allahu rahimun ya. Hadirin sekalian, itu kira-kira kajian bahasanya. Kita lanjut kepada kajian maknanya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan kajian makna, ada ya saya mesti mengulas sedikit pertemuan kita terdahulu dari kajian surat Al-Muzammil ayat 1 ke 19. Yang pertama di mana ada perintah atau ada panggilan seruan kepada si Al-Muzammil untuk melakukan qiyamul lail ya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail itu waktunya sudah tertentu ya, sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam ya, dari nisfahu setengah malam, awinkus dan auzid ya, kurangin sedikit atau tambahkan sedikit ya, katakanlah kurang lebih kita membahasakannya kalau dikurangin berarti menjadi 1/3, kalau ditambahkan menjadi 2/3. Kemudian untuk apa itu bangun malam itu untuk melakukan ratilil Quran ya, karena memang perintah ini agak spesifik ya, dengan waktu yang spesifik, dengan jumlah-jumlah jamnya ya, dengan jumlah-jumlah waktunya. Dan setelah melakukan ratilil Quran, maka kita akan mendapatkan kaulan sakilan, ilmu yang berbobot ya. Kemudian kenapa waktu malam? Karena waktu malam itu waktu yang tepat dalam suasana yang hening, dalam suasana yang sepi, dalam suasana yang tenang. Kemudian setelah bangun dari tidur, berarti kondisi fisik dalam suasana yang fresh ya, yang lebih segar. Kenapa tidak siang? Karena siang kita punya kesibukan yang cukup banyak ya, dengan kesibukan masing-masing urusan sabahan tawilan kita. Kemudian perintahnya berikutnya adalah membangun kesadaran hidup dari hasil ratil yang kita dapatkan ya. Ketika kita melakukan ratil, nanti akan mendapatkan kaulan sakilan, ilmu yang berbobot. Maka setelah mendapatkan kaulan sakilan, maka kita membangun kesadaran hidup dengan bimbingan dari kaulan sakilan itu, dari hasil ratil itu ya. Kemudian tidak ada penguasaan kerajaan timur dan barat ya. Yang ada adalah pembina kehidupan ya, yang tidak mengikuti teori timur dan barat, tapi kita mengikuti pembinaan kehidupan menurut ajaran Allah. Kemudian sabar dan teguh bertahanlah dari segala kemungkinan ocehan yang akan kita dapatkan dari melakukan ratil, kemudian mendapatkan kaulan sakilan, dan selanjutnya menegakkan atau membangun kehidupan kesadaran dengan hasil ratil itu. Nanti pasti di luar sana orang-orang akan banyak yang mencemooh karena tidak sejalan atau tidak mau mendengar dakwah Al-Quran. Biarlah nanti urusan Allah yang akan membalas tingkah laku para al-mukazibin, orang-orang yang memutarbalikkan fakta, yang menukar kebenaran dengan kebatilan ya. Kemudian ketika kaulan sakilan itu, ilmu yang berbobot itu sudah disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, maka nanti masyarakat itu akan ada yang pecah dua ya. Satu sisi ada kelompok yang mau mendukung program kerja dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat waktu itu, dan seterusnya juga kepada kita di zaman sekarang. Kemudian ada juga nanti ketika dakwah itu semakin meluas, orang timbul kesadaran untuk hidup dengan dakwah Al-Quran ini, maka mereka para tokoh-tokoh pimpinan di masyarakat, di lingkungan itu, yang tadinya dianggap sebagai tokoh masyarakat, dia akan mengalami guncangan jiwa. Kenapa? Karena sudah mulai tidak didengar lagi ocehannya, petua-petuanya, fatwa-fatwanya, sepanjang mereka tidak mengikuti dakwah Al-Quran ya. Kemudian selanjutnya ketika semakin menyebar luas lagi dakwah ini, maka guncangannya bukan hanya terjadi pada tokoh-tokoh lingkungan, tapi juga akan nanti terjadi pada pembesar-pembesar negeri yang merasa terganggu dengan dakwah Al-Quran ini ya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh Surat Al-Muzammil, bahwa Allah dulu pernah mengutus para rasul ya kepada
umatnya atau zamannya Fir'aun. Tapi Fir'aun yang menjadi katakanlah tokoh pembesar di sebuah negeri, mereka menentang dakwah Al-Quran sehingga Allah membinasakan ya siapapun yang menentang dakwah Al-Quran. Nah, hadirin sekalian, kira-kira itu kajian kita di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus untuk membahas kesimpulan dari ayat 20 ini. Namun sebelum itu ada istilah yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, karena memang terus terang begini, ketika ada istilah ini, ada kelompok yang punya pengertian atau tafsiran sendiri dari hasil kajian mereka tentang asal usul kata ya. Yang pertama istilah mardo ya, istilah mardo saya kuno minkum mardo ya. Mardo itu kalau saya buka kamus ini yang pertama mardo itu dari kata maridun. Maridun jamaknya mardo ya. Nah, ini artinya sakit ya. Saya kuno minkum mardo, kumnya itu kan jamak ya. Jadi kalau saya kuno minkum mardo berarti penggunaan bukan penggunaan maridun tapi penggunaan mardo. Kenapa? Karena memang yang diungkapkan itu bentuknya jamak ya, artinya lebih dari kalau bahasa Arab itu jamak itu 3 ke atas ya, 3 lebih. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa kata mardo itu bukan berasal dari kata maridun, tapi dia berasal dari kata rodia. Rodia yardo, masdarnya ridon atau rudon atau ridwanan atau rudwanan atau mardotan. Ini dari kata ridho. Kemudian rodin itu isim fa'ilnya. Kemudian rodia mardoyun atau marduun ya untuk isim mardiyun atau marduun itu untuk isim maf'ulnya. Nah, satu sisi memang ada yang menyatakan bahwa kata mardo itu berasal dari kata rodia ya, yang berarti ridho gitu ya. Nah, ridho ini kalau ridho artinya dia diridhoi ya, mendapat keridoan ya. Nah, tinggal nanti bentuknya saya belum menemukan kalau kata mardo ini berasal dari kata rodia, karena dari kajian kamus ya, kalau rodia fi'il madi, yardonya fi'il mudhore, mereka menyatakan bahwa ini masdar mimi ya. Kalau masdar mimi kan ditambahkan, tinggal huruf ya ditambahkan mim saja ya. Jadi yardo jadi mardo ya. Tapi kalau dari kajian kamus ini belum ketemu saya untuk menyatakan bahwa mardo itu berasal dari kata rodia ya. Seperti ini, kalau masdarnya dia ada ridwan, ada ridon ya, ada ridwanan dan seterusnya ya. Ini kajian kamus yang telah saya telusuri. Tapi kalau nanti ada argumentasi lain ya atau alasan lain silakan ya. Berikutnya, kalau saya mengklasifikasi karena ini satu ayat cukup panjang ya, jadi saya harus klasifikasi dulu agar mudah memisah-misahkannya ya, memahaminya. Yang pertama begini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'aka. Sampai di sini sesungguhnya Rabbmu, pembimbingmu, Tuhanmu, ya'lamu, maha mengetahui, maha mengilmui, maha membimbing bagi kamu sekalian, yaitu taqumu adna min sulusai laili. Maka kamu adna, takumu adna ya, melakukan proses ratil itu, yang perintahnya tadi ratil itu nisfaku wasulsah nisfaku, kemudian auzid alaihi dan awinkus ya, itu ternyata kamu tidak bisa Allah mengetahui kamu tidak maksimal ya di dalam program ratil ini, dari perintah yang setengah, sepertiga, dan 2/3
kamu kurang dari sepertiga, kurang dari setengah, atau kurang dari 2/3 ya. Kemudian wa taifatu minal ladzina ma'aka, ya, begitu juga orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersama kamu gitu ya. Artinya ketika perintah ini diperintahkan, ya kan, ratil itu fil amr. Fil amr itu kata perintah, berarti perintah itu harus ditunaikan, kan gitu, harus dilaksanakan. Nah, memang ketika karena ini perintahnya tidak bicara kapan, hari apa, atau tanggal berapa, tapi perintah itu ketika sudah diperintahkan itu menjadi fil amr yang sifatnya secara umum, artinya bisa setiap hari atau setiap malam, gitu ya. Mungkin karena setiap malam kan kondisi kita itu masing-masing berbeda-beda ya, dengan kesibukan, dengan kondisi yang lain-lain, maka Allah mengetahui bahwa itu ada di antara kalian itu, kamu dan orang-orang yang bersama kamu itu, artinya kalau dulu Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, kalau sekarang adalah kaknya kepada kita semua, dan orang-orang yang memang mau menempuh jalur dakwah ini, ya. Maka di antaranya itu ada yang memang tidak full maksimal sepanjang malam itu melakukan itu, tapi ada juga barangkali yang kurang dari setengah, kurang dari sepertiga, atau kurang dari 2/3, ada ya, kan begitu ya. Kemudian wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah sudah menetapkan pemisahan antara waktu siang dan waktu malam. Alima lan tufsuhu fataba alaikum. Kalau kalian itu tidak memenuhinya, fataba alaikum, maka kembalilah merujuk kepada ajaran Allah ya. Artinya Allah memaklumi ya, karena memang kondisi orang tidak semua sama ya, ada yang berbeda-beda. Fataba alaikum. Kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka iqra'u, maka bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagi kamu itu dari Al-Qur'an. Jadi hadirin sekalian, kalau pada perintah di awal itu perintahnya adalah ratilil Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an tentu bukan sekedar baca saja, karena ini untuk istilah ratil lebih spesifik ya, beda dengan istilah-istilah yang lain. Jadi ratil itu perintahnya spesifik, waktu-waktunya juga sudah dibagi, sudah diatur sedemikian rupa, sehingga ini adalah waktu untuk memahami, mendalami isi Al-Qur'an, gitu ya. Bukan hanya sekedar baca saja, tapi baca dengan penuh konsentrasi. Waktunya malam karena apa? Malam karena suasananya tenang, suasananya sunyi, suasananya lebih segar setelah bangun tidur dan sebagainya. Kenapa tidak siang? Karena siang punya kesibukan yang banyak dan seterusnya. Nah, ini waktu yang lebih spesifik, ini harus dijalankan karena ini fil amr, karena ini perintah, kan gitu ya. Nah, cuma memang ketika menjalankan ada orang-orang yang memang tidak full, tidak 100% menjalankan dalam arti sepertiga, setengah, atau 2/3 malam. Makanya karena ada kondisi-kondisi seperti itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Baca saja dari apa yang menurut kamu itu mudah ya dari Al-Qur'an itu. Artinya dengan kondisi-kondisi kita seperti ini, maka perintah membaca Al-Qur'an tetap harus dijalankan, karena memang dari awal perintahnya untuk ratil itu dengan konsentrasi yang penuh. Mungkin satu saat, katakanlah ada hari tertentu yang kita tidak bisa melakukan kondisi itu, ya tetap saja jalankan dengan proses faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian yang kedua, kalau di awal itu ada kegiatan salat tahajud ya, misalnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, maka kalau di atas ada perintah ratil, di sini ada perintah iqra, kan gitu ya. Ada perintah baca lagi. Ada juga yang mengasumsikan bahwa setelah ratil maka dilanjutkan dengan sholat tahajud, yaitu dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Artinya ketika sholat tahajud, bacalah itu hasil-hasil ratil yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, dibawa ke dalam sholat tahajud. Itu bagi ketika sholat tahajud, bacalah bagian-bagian menurut kita itu mudah, bagian-bagian yang menurut kita sudah kita kuasai dari hasil ratil itu ya. Jadi pengertian dari faqra'u ma tayassara itu bisa saja dengan kondisi yang ada keterbatasan, ada halangan atau gangguan, faqra'u tetap dijalankan.
Atau fakro itu bisa lakukan sholat tahajud dengan membaca ayat-ayat yang sudah kita pelajari dari hasil ratil yang sudah kita kuasai. Berikutnya, alima an sayakunu minkum mardo. Ini Allah mengetahui bahwa di antara kalian akan ada yang mardo, ya. Ini mubtada ya, posisinya mubtada, dia marfu ya. Nah, bahwa kalau tadi istilah mardo itu sementara saya menemukannya dari kata maridun ya, maridun artinya sakit ya. Tapi kalau ada dari kata rodia yardo, katakanlah mardotan, itu saya belum menemukan rumusan yang atau katakanlah polanya ya. Tapi kalau memang yang lain menemukan, ya silakan saja. Kalau saya sementara menemukannya, ini dari kata maridun. Maridun itu sakit, jamaknya mardo ya. Jadi alimaan saya kuno minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadillah. Jadi Allah akan mengetahui bahwa di antara kalian ya. Nah, ini alimah, ini fi'il madi ya. Allah mengetahui, Allah telah mengetahui bahwa di antara kalian nanti akan ada orang yang sakit. Akan ada yang sakit dalam arti kondisi manusia kan bermacam-macam. Mungkin hari ini dia sehat, katakanlah mungkin sekian tahun dia sehat, tapi ada 1-2 waktu yang mungkin dia sakit, gitu ya. Nah, atau mungkin mardo juga bukan berarti sakit dalam arti sakit fisik ya, tapi bisa saja ini kondisi di mana orang lagi punya ujian, punya halangan, punya punya hambatan dalam melakukan studi, dalam melakukan ratilul Quran ya. Jadi di antara kalian mungkin nanti akan ada yang sakit, atau akan ada yang mendapat ujian, atau akan ada yang kondisinya sedang kesulitan ya, sedang menghadapi tantangan dan sebagainya. Wa akhoruna, sedangkan kelompok lain ada juga yang yadribuna fil ardi ya, yang punya kesibukan. Kalau doroba itu doroba yadribu. Yadribu itu artinya memukul. Kalau fil ardi memukul di tanah ya. Nah, tentu di sini istilah ya, yadribu wa akhiruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, itu orang yang melakukan aktivitas di muka bumi dalam rangka yabtaguna min fadlillah, dalam rangka mencari fadilah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Yadribunanya itu bisa dia katakanlah bertani ya, mencangkul, kemudian dia bisa berternak, dia bisa melakukan perjalanan usaha, atau melakukan perjalanan bekerja dan sebagainya. Jadi yadribuna fil ardh itu aktivitas yang dilakukan di muka bumi dalam rangka mendapatkan min fadlillah ya. Jadi aktivitasnya apa saja ya, aktivitas yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka menyambung ya hidup, kemudian tujuannya semua adalah dalam rangka yabtaguna min fadlillah ya. Nah, ada ketika orang sedang sakit, ada ketika orang sedang punya kesibukan dalam rangka kesibukan sabahan tawilan ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nah, ada lagi yang yuqatiluna fi sabilillah. Qatala yuqatilu itu artinya bisa berperang, bisa mempertahankan ajaran Allah, bisa katakanlah bela negara dan sebagainya. Jadi suasananya ini ada 3 ya. Bisa ketika dia sakit atau kondisi sedang dapat ujian, kondisi sedang kesusahan dan sebagainya, atau bisa juga karena kesibukan dalam urusan yadribuna fil ardh, ya mungkin kesibukan sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, sebagai buruh, sebagai karyawan dan sebagainya ya. Kemudian wa akhiruna yuqatiluna fi sabilillah, ada lagi pihak lain yang kesibukannya adalah yuqatiluna fi sabilillah, dalam rangka mempertahankan atau dalam rangka bela negara gitu ya, dalam rangka situasi peperangan dan sebagainya. Kemudian ketika dalam rangka situasi-situasi itu pun yang kita alami, tetap saja perintahnya adalah makruh
faqra'u ma tayassara minhu. Kalau di atas faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang ini adalah faqra'u ma tayassara minhu. Kalau yang di atas tadi dari waktu-waktu sepertiga, setengah, dan 2/3 malam yang sudah diputuskan, mungkin ada yang memang tidak terpenuhi jumlah waktu-waktu tersebut, tapi tetap saja faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran di antara ayat-ayat yang kamu anggap lebih mudah, atau memang katakanlah lanjutkan dengan pembinaan sholat tahajud dalam rangka membaca, mematangkan, atau mengkonsentrasikan hasil-hasil kajian yang didapat dari ratil itu dibawa ke dalam sholat tahajud dimulai dari bagian-bagian yang dianggap mudah. Atau situasi lain adalah di antara kamu tuh nanti ada yang kesulitan, ada yang sakit dan sebagainya, ada juga yang sibuk dengan yadribuna fil ard, atau ada juga yang sibuk karena situasi tugas bela negara. Kalau tugas bela negara kan tidak mesti bicara siang saja, tapi bisa siang dan malam, ya. Nah, ketika situasi itu yang kita alami, tetap saja perintahnya faqra'u ma tayassara minhu. Tetap saja jangan tinggalkan Al-Qur'an. Tetap saja kamu baca Al-Quran. Baca saja dari sela-sela waktu yang kita punya, baca saja dari bagian-bagian yang mudah bagi kita. Ya. Jadi hadirin sekalian, perintah faqra'u minal Quran ini, atau ratilil Quran ini, perintah yang memang sudah diinstruksikan menjadi fi'il amr bagi kita semua untuk tetap menunaikan, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran ini kapanpun, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada. Hadirin sekalian, kalau sekarang sih sebetulnya situasinya lebih mudah, ya. Kenapa? Karena kemana-mana kita punya smartphone, punya gadget, dan smartphone atau gadgetnya itu mudah saja, tinggal Anda pilih install aplikasi Al-Quran, sehingga kemanapun kita pergi, jangan handphonenya selalu di genggaman, tapi Al-Qurannya tidak dibaca. Ya, jadi ketika handphonenya selalu di genggaman, maka Al-Quran pun juga ikut ada dalam genggaman itu. Al-Quran pun juga ikut menjadi pegangan kita, menjadi pedoman kita dimanapun kita berada. Sempatkan waktu, luangkan waktu dalam situasi apapun. Tadi dalam situasi sakit sekalipun, atau dalam situasi perang sekalipun, dalam situasi bela negara sekalipun, maka tetap saja baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau dulu ada cerita misalnya orang Belanda itu sangat sulit sekali menaklukkan atau menjajah bangsa Indonesia, akhirnya karena bangsa Indonesia ini mayoritas Muslim, maka mereka harus mempelajari dulu ajaran-ajaran Islam. Kenapa bangsa Indonesia ini tidak atau sulit ditaklukkan? Akhirnya dia kirimlah tokoh Belanda itu untuk pesantren di Saudi Arabia. Kemudian namanya Senopobronya diutus menjadi santri di di Arab. Dia mesantren selama 15 tahun di sana, dia mempelajari Al-Quran dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Kenapa orang Islam sulit ditaklukkan? Akhirnya setelah dipelajari, maka mereka tahu bahwa kenapa orang Islam itu kuat, kenapa orang Islam itu kokoh, sulit ditaklukkan walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Nah, bagaimana agar menaklukkan, melemahkan orang Islam itu? Maka pisahkan dia, jauhkan dia dari Al-Quran. Nah, akhirnya adalah beredar ayat-ayat yang didakwahkan oleh Senopobronya itu, yang ngaku bernama Abdul Ghafur, ya, bahwa yang didakwahkan adalah la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya ayat Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Akhirnya kalau mau baca Quran, kalau mau pegang Al-Quran, harus dalam situasi berwudu. Nah, karena dalam situasi berwudu, sedangkan kita ini punya aktivitas yang bermacam-macam, yang jadi petani tidak mungkin setiap saat dalam kondisi berwudu, yang jadi nelayan, yang jadi peternak, yang jadi pajak buruh, yang jadi pedagang dan sebagainya, ada sulit sekali kalau memang harus selalu berwudu. Akhirnya
mulailah orang ketika tidak wudu ya aja menjauh dari Al-Quran. Menjauh dari Al-Quran, lama-lama orang terbiasa jauh dari Al-Quran, akhirnya mudah sekali untuk ditaklukkan oleh penjajah Belanda. Jadi hadirin sekalian, perintah dari surat Al-Muzammil ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu. Apapun kondisi yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita alami, sampai sakit pun sekalipun, sampai sesibuk-sibuknya dalam rangka yadribuna fil ard, sampai situasi peperangan, sampai situasi bela negara, Allah tetap memerintahkan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran walaupun cari-cari yang paling mudah, asal tetap selalu berpegangan dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, perintah berikutnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Nah, dari hasil praktil Al-Quran, maka kita diminta untuk untuk hidup sadar dengan wazkurisma rabbika, dengan membangun kehidupan sadar atau membangun kesadaran hidup dengan ajaran Allah, dengan Al-Quran. Kemudian wa aqimis sholata, binalah kehidupan atau keimanan itu dengan pembinaan sholat. Pembinaan sholat itu dilakukan sesuai dengan waktu atau tata cara sudah diajarkan. Itu adalah dalam rangka membina keimanan kita, ya. Kenapa? Karena aqimis sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang melakukan pembinaan sholat secara teratur, secara rutin, dari hasil membangun atau dari hasil ratil yang dibawa ke dalam kehidupan sholat, maka orang itu insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian ada juga kelompok yang menyatakan bahwa surat Al-Muzammil ini suratnya diturunkan di Makkah, di periode Makkiyah, di awal-awal dakwah Al-Quran. Sehingga ketika awal-awal Al-Quran itu prosesnya masih proses sami'na, proses penanggapan, belum ada proses atokna. Padahal kalau kita baca ayat ini, dibaca surat Al-Muzammil ini, perintah untuk praktikal Quran sudah ada, perintah untuk faqra'u ma tayassara minal Quran sudah ada, perintah untuk aqimis shalah sudah ada, perintah untuk atuz zakat sudah ada, perintah untuk aqridullaha qardan hasanah sudah ada. Jadi jangan lagi beralasan-beralasan untuk tidak mau menunaikan kewajiban kita dengan alasan contoh-contoh dan lain-lain, ya. Tapi ini Allah sudah mengungkapkan dalam ayatnya, sudah memerintahkan wa aqimis sholata, ya. Bangunlah ke pembinaan, lakukanlah pembinaan salat, ya, menjadi pembinaan iman agar tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wa atuz zakata. Nah, wa atuz zakata ini zakat. Zakat itu artinya pembersihan. Ya, datangkan, ya. Datangkan itu bisa datangkan, bisa masukkan, bisa keluarkan, ya. Jadi zakata itu pembersihan. Nah, pembersihan yang tentu harus kita jalani ada dua. Ada pembersihan jiwa, pembersihan diri, dan pembersihan harta yang kita punya. Jadi kalau zakat wa atuz zakata, pembersihan diri, tentu dengan hasil-hasil ratil, kita mendapatkan kaulan sakila. Kemudian dari mendapatkan kaulan sakila, perintahnya adalah wazkurisma rabbika. Hidup sadarlah atau bangun hidup sadarlah dengan ajaran Allah. Kemudian tetap berpegang teguh dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka terus itu dibina, terus itu dibangun, maka kita akan mendatangkan kebersihan jiwa, kebersihan pribadi, kebersihan mental, kebersihan akhlak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga pembersihan harta. Artinya dari harta yang kita punya itu harus dialirkan, harus jangan ditumpuk pada satu sisi atau ditimbun dalam satu pihak, tapi harus dialirkan pada pihak-pihak yang lain, dan jangan takut harta itu berkurang. Kenapa? Karena menafkahkan itu dari apa yang telah Allah rezekikan itu ada prosesnya. Bisa bagian yang memang harus dikeluarkan itu dikeluarkan dalam bentuk mungkin zakat, infak, sedekah lah katakanlah, atau mungkin ada bagian yang memang kalau memang Islam juga mengakui ada pemilikan pribadi,
Kalau memang itu tetap menjadi pengen diakui sebagai milik pribadi, ya sudah silahkan, tapi tetap dialirkan mungkin dalam bentuk investasi, dalam bentuk pengembangan usaha dan lain-lain, sehingga dari situ banyak orang yang katakanlah dari sumbangan, dari sedekah, dari infak, sedekah dan lain-lain, itu banyak yang terbantu secara ekonomi. Kemudian dari investasi, penyaluran investasi juga nanti banyak terjadi keterbukaan lapangan kerja, sehingga orang banyak yang bisa mendapatkan penghasilan dari investasi yang dilakukan. Jadi punya harta juga jangan hanya di keep saja atau dikuasai saja atau ditimbun saja untuk pribadi, tapi harus juga dialirkan. Punya ilmu pun demikian, ilmu yang sudah banyak itu jangan dari hasil yang kita dapatkan itu jangan di keep saja buat diri pribadi, tapi harus didistribusikan, harus diajarkan, harus dialirkan kepada orang lain, sehingga baik pencerahan secara pemikiran, perbaikan ekonomi secara finansial dan lain-lain, semuanya bisa terlayani, semuanya bisa terbantu. Kemudian wa aqridullaha qardan hasanan. Di sini ada yang menerjemahkan lakukan peminjaman, ya. Ya, kalau bicara Allah tidak butuh pinjaman kita kan gitu ya. Tapi himpunlah segala potensi, ya. Segala potensi, baik potensi funding, ya, potensi finansial maupun potensi-potensi yang lainnya, ya. Anda yang punya kekayaan pribadi, himpun potensi finansial dari harta kekayaan. Anda yang punya potensi kecerdasan, keilmuan, ya himpun potensi-potensi kecerdasan, potensi-potensi keilmuan. Anda yang punya keterampilan, himpun potensi keterampilan. Anda yang punya fisik, tenaga untuk membantu dakwah ini, himpun potensi fisik, tenaga dan sebagainya, ataupun kelompok-kelompok ya katakanlah yang cukup hanya bisa di dapur umum, ya himpun segala potensi. Himpunlah segala potensi-potensi yang qardon hasanan, yang punya nilai baik, yang punya nilai positif. Himpun segala potensi itu untuk dikerahkan dalam rangka mengembangkan dakwah Al-Quran ini, dalam rangka menunaikan kewajiban ratil, dalam rangka menunaikan kewajiban faqra'u ma tayassara minal Quran, dalam rangka menunaikan kewajiban aqimis shalah, dalam rangka menunaikan kewajiban wa atuz zakah, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi apa saja yang kita himpun, dari dari pribadi kita masing-masing, yang min khairin, yang semuanya itu bernilai khair, ya, maka tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajran, dan Allah pasti akan memberi balasan dengan a'zama ajran, dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Hadirin sekalian, balasan itu bisa saja saat ini di dunia, dan tentu saja ketika hasanah di dunia juga nanti berpantul menjadi hasanah fil akhirah, ya. Hadirin sekalian, jangan khawatir ketika kita berbuat baik, kita menghimpun kebaikan-kebaikan untuk disalurkan kepada semua pihak. Jangan khawatir nanti aset kita jadi berkurang, tapi yakinlah bahwa justru dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu, dengan menghimpun segala potensi kebaikan-kebaikan itu untuk didistribusikan kepada semua pihak, tentu kebaikan itu akan berbalik lagi kepada kita, akan berbalas lagi kepada kita seperti janji Allah yang diungkapkan. Dan tentu balasan itu akan berbalik menjadi balasan yang lebih baik lagi dari apa yang telah kita lakukan, ya. Hadirin sekalian, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka dari sekian uraian itu, marilah kita merombak diri, marilah kita memperbaiki diri, marilah kita beristighfar kepada Allah dalam rangka memohon ampun dari segala kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, untuk selanjutnya memperbaiki diri dengan bimbingan ratil, dengan bimbingan hasil ratil yang kita dapatkan, dengan bimbingan faqra'u ma tayassara minal Quran, dengan bimbingan wazkur isma rabbika dan seterusnya, sampai bimbingan waqimis shalah wa atuz zakah,
wa aqridullaha qardan hasanah. Itu adalah dalam rangka istighfirullah, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka bahasanya itu ada revolusi dan ada evolusi. Kalau orang memperbaiki diri dengan perlahan-lahan itu adalah evolusi, tapi ketika kita tahu ini menjadi perintah, kita tahu ini menjadi larangan, maka hari itu juga kita kuatkan untuk melaksanakan perintah, dan hari itu juga kita tinggalkan semua larangan. Itu adalah dalam rangka merevolusi diri, memperbaiki diri secara cepat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha merevolusi dengan ajarannya, maha memberi taubat kepada kita umatnya yang memang mau bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan dakwah ini, menempuh ajaran ini. Hadirin sekalian, itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan dari kajian surat Al-Muzammil ayat 20. Semoga bermanfaat, dan kalaupun ini bermanfaat, silakan berbagi dengan kerabat kita. Semoga manfaat ini terus kita sebarluaskan. Wa aqridullaha qardan hasanan, kita himpun segala kebaikan, kemudian kita distribusikan kebaikan-kebaikan itu yang insya Allah nanti akan kembali lagi kepada kita semua menjadi kebaikan yang lebih baik lagi, yang bernilai lebih hebat lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan, semata-mata kelemahan dari saya. Dan kalaupun memang ada kemanfaatan, kebaikan, itu hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa subscribe yang bagi yang belum, like and share untuk menambah amal kebaikan-kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.